Nomor 7 sampai 10 nih. Nah, ini ada tabel ya. Tabel ini adalah produksi kertas dalam ton, ingat dalam ton pada pabrik A, B, dan C dari bulan Maret sampai bulan Juli. Nah, ini yang A itu yang paling kiri ya. Ini ada keterangannya nih, walaupun warnanya nggak ada. Ini A, ini B, ini C. Nah, kita ke soalnya dulu. Ada keterangan juga jumlah produksi kertas pada grafik di atas adalah bilangan kelipatan 5. Nah, ini kelipatan 5 ya, biar nggak bingung ya. Ini kelipatan 5. Kita langsung dulu ke soalnya. Nomor 7, rata-rata jumlah produksi kertas pabrik C selama 5 bulan sesuai dengan grafik di atas ya, dihitung biasa ya. Yang pabrik C berarti yang ini nih. Berarti kan yang rata-rata C itu 35 ditambah 40 ditambah 45 ditambah berapa nih? 35 ditambah 30 dibagi 5. Berapa tuh? Ini 70, 100. 37, Kak. 37 pas ya? Iya. Ya, 37 ton. Sip. Makasih Faiz. Yang B. Yang lainnya jelas atau ada yang masih bingung? Halo? Nobita, Safa, Yasmin, bisa dipahamin? Bisa, Kak. Aman, Kak. Aman, oke, lanjut. Nomor 8. Persentase jumlah kenaikan produksi kertas pabrik A ya, kita fokus yang paling kiri ini, pada bulan Mei dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, bulan Mei dibandingkan April berarti ya, berarti kan ini naiknya 5 ton ya, dari 40 ke 45 kan. Berarti persentasenya berapa? Berarti persentase kenaikannya, langsung aja, berarti kan 45 min 40 per yang bulan sebelumnya berarti April ya, berarti 40 dikali 100%. 5 per 40 kali 100%. Coret aja nih. Berarti 50 dibagi 4 itu 12,5%. Yang C. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Lanjut. Bisa, Kak. Nomor 9. Misalkan pada bulan Agustus jumlah produksi kertas pabrik C hanya 5/6 dari jumlah produksi kertas pada bulan sebelumnya. Nah, berarti kita tentukan dulu nih. Pabrik C itu berarti yang paling kanan ya. Bulan sebelum Agustus itu kan Juli. Juli itu 30. Maka apa namanya? Yang Agustus, apa namanya? C Agustus ya. C Agustus itu berarti 5/6 dikali 30. Itu berarti 25 ton. Nah, maka jangkauan data jumlah produksi kertas pabrik C selama 6 bulan sejak Maret hingga Agustus. Berarti jangkauannya berapa nih? Dari Maret hingga Agustus. Jangkauan itu kan sama aja data tertinggi dikurangi data terendah ya untuk yang C nih. Data tertingginya berapa untuk yang C? Dari Maret sampai Agustus nih. Maret sampai Agustus tertingginya berarti ini ya 45 ya. 45. Data terendahnya, produksi terendahnya itu berarti yang ini 30 enggak, naik 30 ya. Ini lupa, ini ada 25 ya. Paling rendah kan sini 30 nih, enggak ada di bawah 30 ya. Nah, ini 25 berarti. 25 sih di bulan Agustusnya. 45 min 25 berarti 20 ton. Yang D. Bisa dipahamin?
Bisa. Lanjut nomor 10, masih berkaitan dengan teks ya. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus. Nah, tadi kan C udah ketahuan ya, C-nya itu 25 ton. A sama B kan belum tahu nih. Apakah karena atau turun? Kita lihat trennya nih. Ini kan C-nya turun ya. Berarti kan setelah naik dia turun lagi nih. Ini turun 10, turun 5, turun 5. Nah, untuk yang A-nya dia naik. Nah, ini turun nih. Berarti otomatis di bulan Agustus A-nya juga akan turun ya. Kita prediksi aja nih, prediksi ya. Tadi kan C-nya udah turun nih. 25 ton kemungkinan ya. Nah, A-nya ini kan naiknya 5, ini 10, 5, 10. Nah, kemungkinan turunnya 5 ya. Nah, ini yang Agustus ya. Kita misalkan Agustus. Berarti yang A kemungkinan aja. Ini kita turunin 5 nih. 5 itu berarti 35 ton kemungkinan. Sedangkan yang B-nya ini naik stagnan, naik stagnan ya. Nah, ini kan 2 bulan stagnan nih. Naik, stagnan, naik. Nah, ini stagnan kemungkinan nih. Kemungkinan sama ya. Itu berarti kemungkinan tetap 50 ton kemungkinan. Nah, berarti kan dari situ tadi kan kita punya prediksi ya. Prediksi selain C, yang C kan jelas tuh 25 ton. Yang A tadi berapa tadi? A-nya 35 ton, B-nya 50 ton. A-nya 35, B-nya 50. Total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi. Apakah meningkat lagi? Enggak ya, yang 2 kan turun, yang 1 tetap, maka dia enggak meningkat ya. Maka yang A salah. Yang B, total produksi produk A, B, dan C akan sama dengan jumlah produksi kertas di bulan April. Kita cek nih. April itu totalnya berapa nih? 40 sama 35, 105 ya. 105 ini 60, 110. Hampir sama ya. Berarti 105 dibanding sama 110 hampir sama nih. Kita cari yang mendekati kan prediksi doang nih. Produksi di pabrik A sama dengan produksi di pabrik C, salah ya. Karena termasuk agak jauh nih, maka di bulan Agustus salah. Produksi di pabrik B akan lebih besar dibanding produksi di kertas di pabrik A di bulan Mei. Nah, ini kok tiba-tiba Mei ya, nggak nyambung ya. Tadi mintanya Agustus nih. Atau maksudnya gini kali ya, produksi di B itu kan 50. Sedangkan A di bulan Mei, itu cuma 45 ya. Nah, berarti salah ya. Lebih besar benar ya. Nah, kemungkinan benar nih. Ini kemungkinan benar. Ini kan masih prediksi ya. Ini kan prediksi memperkirakan doang nih. Kemungkinan benar. Jumlah produksi di pabrik A dan B lebih kecil dibanding pabrik B dan C. A dan B lebih besar dong, kan 35 tambah 50 dibanding 25 sama 50. Maka salah ya. Nah, berarti kemungkinannya bisa B atau D. Maka yang lebih mendekati itu berarti yang D ya. Tuh. Karena di pabrik B di bulan Agustus itu masih 50 kilo. Itu masih lebih besar, 50 ton. Masih lebih besar dibanding pabrik A ya. Bisa juga kan lebih tinggi lagi kan, nggak mesti stagnan juga. Sedangkan di bulan Mei, pabrik A-nya udah ketahuan ya, cuman 45 ton. Bisa dipahamin? Nomor 10. Tentang perkiraannya. Bisa, Kak. Lanjut. Ini teks untuk nomor 11 hingga 14. Handika sedang bersiap-siap melakukan sebuah perjalanan dengan mobilnya.
Sebelum berangkat dia mengisi bensin pada tangki mobilnya hingga setengah dari kapasitasnya. Sepanjang perjalanan Andika menghabiskan 30% dari bensin tersebut, 30% dari setengahnya ya. Setelah sampai di tujuan, Handika menambah 8 liter bensin lagi pada tangki mobilnya, sehingga jumlah bensin pada tangki pada mobilnya saat ini 22 liter. Berarti gini ceritanya nih. Biar kita tahu kapasitas tangkinya ya. Pertama kan mengisinya cuma setengahnya kan. Misalkan kapasitas tangkinya itu X nih. Kapasitas tangki X misalkan. Kapasitasnya itu misalkan X ya. Kita cari dulu kapasitasnya biar nggak bingung. Berarti pertama setengah X nih. Setengah X dikurangi 30% dari bensin tersebut. Berarti 30% dari setengah X. Ya kan? Kemudian ditambah 8 liter. Itu hasilnya 22 liter. Nah, kita pindahkan nih. Setengah X kurangi 30% dari setengah X nih. Berarti kan 70%-nya ya. Berarti 0,7 kali setengah X. Sama dengan 22 kurangi 8. Itu berarti 14. Nah, 0,7 kan 7/10 ya. Berarti 7/20 X sama dengan 14. Maka kapasitas tangki bensin mobilnya itu berarti 40 liter. Nah, simpen dulu nih. Nomor 11. Dalam kondisi normal dan tangki terisi penuh, mobil Handika mampu menempuh jarak sejauh 160 km nih. Ini S-nya. Berapa jumlah bensin yang dibutuhkan mobil Handika jika ia menempuh jarak 100 km dalam keadaan normal? Nah, berarti kita gunakan perbandingan ya. Berarti perbandingan senilai ya. Semakin pendek jaraknya maka semakin sedikit bensin yang dikonsumsi. Misalkan berarti A ya, misalkan A per 100 kilo sama dengan 40 liter per 160 kilo. Ini kita coret juga nih 4, maka A-nya 100 dibagi 4 berarti 25 liter. Yang E. Bisa dipahamin? Jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Nomor 12. Keesokan harinya, Handika mengisi bensin untuk mobil tersebut hingga penuh. Berarti 40 liter ya. Hingga penuh kan? Berarti 40 liter. Kali ini akan menempuh jarak sejauh 428 km menuju kota B. Dalam perjalanan tersebut, jumlah bensin yang dihabiskan setiap menempuh jarak 100 km adalah 7 liter. Nah, tiap 100 km itu 7 liter. Berapa sisa bensin dalam tangki mobil Handika ketika yang mencapai di kota B? Ini 428 km ya. Tiap 100 km itu 7 liter nih. Berarti apa namanya? 428 km itu berarti membutuhkan berapa liter itu kan? Kalau 100 km kan 7 liter. Berarti 428 km itu berapa liter gitu ya. Ya kita gunakan perbandingannya aja. Berarti X atau jangan pakai X deh. Misalkan Y ya. Y per 428 sama dengan 7/100. Berarti Y-nya 700 dibagi 428. Nah, berapa liter nih? Oh, dikit amat ya, bener nggak sih? Y per 428
sama dengan 7/100. Berapa tuh coba dihitung? Halo, nggak ada yang menghitungin ya? Bentar, Kak. Kok 700 sih, salah ya? Kebalik. 428 kayak 7 bagi 100. Sampai 700. Oh, nggak ada yang ngetin salah. 428. Ini 428 kali 7. 428 kali 7 bagi 100. 2996 per 100. Berarti 29,96. 29,96 liter. Nah, nih. Itu yang 299-nya harusnya 29. Oh, 29. saya dengar 299. 96 liter. Nah, sekarang nih, kan kapasitas bensin kan 40 liter ya? Iya. Berarti kan tinggal dikurangi ya. Iya. Berarti 40 dikurangi 29,96. Berapa tuh? 10,04. 10,04 yang B. Bisa dipahami?